Halo bro, Halo, baik-baik. apa namanya sibuk apa nih sekarang nih? Saat ini sih ya masih analisa-analisa keuangan aja sih, masih analisa-analisa pasar aja, terus sama ya belajar hal baru lah gitu ya. Masih belajar-belajar hal baru kayak AI sekarang kan udah mulai kacau ya. Sekarang perkembangan AI itu udah bisa automation, udah bisa create content segala macam. Seperti itu aja sih. Sore di Absan. Halo, tes tes. Nah iya itu, aman-aman. Aman ya? Ya Ya, gitu. Bro, kita ngobrol-ngobrol lah. Lu kan lagi ini nih, lagi banyak aktivitas di investasi saham ya. betul. Gue udah main Nah, saham tuh dari tahun ya sekitar 2019-an lah. 2000 berapa? 19. 19. Ya, Covid jadi ya, pas Covid ya. sebelum COVID banget, Desember sih. Desember. Gue udah mulai nyoba-nyoba saham Nah tuh. ini Pas COVID kan ini turun kan banget. uh, di samping gua pengen tahu juga tentang saham. Ya, gue belajar nih sama lu nih. Barangkali nih yang nonton video ini juga pengen tahu sebetulnya gimana sih investasi saham. Kita ngomong yang gampang-gampang aja bro, jangan yang terlalu susah ya. Jadi buat pemula-pemula dulu nih, gitu ya. Jadi apa namanya? Lu kan pernah cerita dulu ya kalau mau investasi saham itu eh, macam-macamnya nih banyak nih ya. Yang berseliweran kan ada yang jenisnya itu eh, jenis A, jenis B, jenis C. Buat pemula itu yang enak dimulainya dari mana, bro? Kalau pertama-tama ya, kalau misalnya kita ngomongin investasi saham, pemula itu harus gimana sih? Kalau menurut gue pemula itu awalnya ya lu bikin akun dulu di sekuritas. Itu yang pertama sih awal-awal. Jadi sekuritasnya itu kan banyak ya. Sekuritas itu kayak kita bikin akun bank gitu deh. Jadi nanti kita dapat SID, nomor single investor, terus kita dapat RDN gitu. Rekening saham sendiri buat top up seperti itu. Nah, kalau misalnya investasi saham itu banyak macam-macamnya ya, betul. Ada tipikal trading, ada tipikal dividend investing, terus ada yang eh, sebenarnya ada dua doang sih, cuman trading itu berbagai macam, banyak jenisnya lagi, diturunin lagi. Ada yang trading beli pagi jual sore, ada yang trading lihat grafik dan macam-macam. Seperti itu sih, oleh yang gue tahu seperti itu. Nah, kan banyak yang sebagian nih yang sama sekali nggak ngerti saham itu kan takut ya. Takut duit yang diinvestasi ini itu bisa nggak balik nih, bisa rugi gitu kan. Iya, Nah, buat berarti kan ada lu dulu pernah bilang ke gua ada yang low risk, ada yang high risk gitu ya. iya Nah, itu betul. bisa lu jelasin nggak buat kita-kita pemula yang pengen main di bidang invest saham ini, baiknya ngambil yang mana tuh bro? Oke. Pertama kan kalau misalnya high risk high return, kan ada yang high risk high return, low risk high return, ada yang low risk low return juga. Itu ada tiga, kan ada tiga jenis. Nah, kalau di investasi saham itu masuk bagian dari high risk high return sebenarnya. Kalau mau yang low risk low return ya itu bisa deposito, bisa obligasi pasar uang itu. Atau yang lebih menengahnya lagi low risk middle ya, middle income lah, middle risk juga, medium medium risk lah. Itu ya bisa, biasanya tuh SBN juga bisa, obligasi pasar uang itu seperti itu, atau reksadana seperti itu. Nah, karena saham sendiri itu sebenarnya high return eh, high return high risk juga seperti itu. Karena nah pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk memfilter saham-saham yang tidak, tanda kutip, tidak kena gorengan lah, yang nggak bisa, yang tidak bisa balik lagi gitu kan, biar duitnya itu beneran investasi gitu, ya kan, benar kan. Nah, yang pertama itu, kita sebagai pemula itu pastikan bahwa yang kita tabung itu adalah duit dingin sih.
Kita nggak bisa pakai duit kebutuhan pribadi buat investasi saham. Dan wah, gua duitnya nggak cukup nih buat nyisihin duit dingin. Ya berarti jangan investasi saham dulu, mending lu investasi leher ke atas dulu, biar lu dapat nambahin income lu gitu. Kalau gue sih lebih prefer ke situ. Jadi investasi saham itu ya untuk orang-orang yang persyaratannya income-nya itu udah oke lah, dia udah bisa menyisihkan duitnya itu untuk duit dingin di investasi saham seperti itu. Nah, balik lagi kita ke saham, gimana cara kita memfilter saham-saham yang ibarat kata berkualitas. Kalau gue pribadi itu menurut Warren Buffett, Peter Lynch, ya pokoknya orang luar sana, influencer-influencer yang udah terbukti dari Perang Dunia Pertama, Kedua. Pertama, carilah perusahaan yang berdividen, begitu. Carilah perusahaan yang berdividen. Kalau kata Pak Lo Keng Hong, carilah perusahaan wonderful company gitu. Seperti itu sih, wonderful company. Cirinya salah satunya berdividen dan dia bertumbuh. Oh, berarti gue tangkep nih ya, yang namanya investasi saham itu pasti high risk, high return. Itu emang udah kategori saham itu ya itu seperti itu. punya resiko yang tinggi lah gitu ya. Cuma bagaimana mitigasi resiko itu supaya kalaupun ternyata ruginya nggak terlalu tinggi dengan cara bahkan bisa untung malah. Bahkan bisa untung gitu ya. Berarti kuncinya itu adalah bagaimana kemampuan kita buat menganalisa si perusahaan yang mau kita invest sahamnya gitu ya. Betul. Pertama kita harus baca laporan keuangannya, kita lihat dia bertumbuh atau tidak. Lalu pembuktiannya apa ya? Dia membagikan dividen gitu. Kan ibarat kata laporan keuangan itu kan bisa dipalsukan, quote on quote gitu. Atau ya bisa bukan dipalsukan tapi dimanipulasi lah. Ya salah satu kayak perusahaan yang gue sebut, ada yang namanya, dia nyatetin di laporan keuangannya goodwill. Goodwill, dan itu gede nilainya. Tuh terlihat bagus di laporan keuangannya kan. Padahal itu tidak nyata gitu, tidak nampak. Oh, jadi nggak cukup dengan laporan keuangan yang ada, terus kita bisa nyimpulin gitu ya? Iya, karena kan kita sebagai investor ini kan, kita kan quote unquote kita sebagai pemilik perusahaan, ya kan? Iya. Kalau perusahaannya itu untung, berarti kan kita harus dapat keuntungannya dong, fair, benar nggak? Kita pemilik perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan untung nih, tapi dia nggak membagikan keuntungannya kepada investor, nah berarti nggak fair kan? Sesimpel itu sih kalau gue kira sih. Oh, berarti ada perusahaan yang nggak bagi dividen? Banyak. Oh. Banyak di terutama di Bursa Efek Indonesia ini, di ESG itu banyak yang tidak membagikan dividen. Mungkin kalau gue bisa ngeliat dari total saham yang ada di ESG itu paling cuma ya 5% lah yang membagikan dividen, 5-10%. Makanya gue bilang high risk high return gitu. Karena orang banyak banget tergocek dari sisi hal itu, dari FOMO lah, dari baca candlestick lah, segala macam, dari bandar logika. Nah, ya kalau gue sih balik lagi ke fundamental is king kalau menurut gue. Iya. Tadi kan lu bilang buat pemula nih yang mau saham gitu ya, yang mau invest saham, diusahakan pakai uang dingin gitu ya. Uang dingin itu kan artinya uang yang istilahnya ya memang uang nggak buat dipakai gitu ya. Artinya sebetulnya kesimpulannya untuk kebutuhan sehari-hari kita itu sudah tercover, baru sisanya bisa diinvest ke saham gitu ya. Jangan sampai kita masih kesulitan buat ekonomi harian tapi kita sosokan invest saham gitu ya, itu salah itu. Iya, lebih baik kalau menurut gue, lebih baik ya lu investasi diri lu sendiri aja. Artinya lu bisa upgrade skill, upgrade knowledge lu, nanti lu dapat income dari lu punya skill. Nah, baru atau lu dari usaha itu udah berlebih nih, dapat keuntungannya, baru main di saham atau begitu. Atau emang kalau mau yang low risk lagi ya lu bisa ke logam mulia kayak emas, seperti itu. Kan semua investasi sih ada resikonya sih.
walaupun itu emas juga. Emas kalau misalnya spesifik emas kan bisa aja curi lah. Sekarang gue baca berita banyak beredar emas palsu lah. Di thread gue pernah baca orang lagi transaksi emas ketipu seperti itu. Semua pasti ada resikonya. Mau investasi apa, properti juga sama seperti itu. Ya kalau baca di berita ada yang tanah diambil negara lah, ya kan? Iya. Ya terus likuidasinya susah, artinya kalau lu punya properti tiba-tiba BU gitu susah dijualnya. Ya Jadi ada sebenarnya kemungkinan. ya apapun pasti ada resikonya lah ya. Iya betul, cuman ya style kita mau seperti apa ya disesuaikan. Seperti itu. Lu kan pernah bilang ya kalau mau pemula itu mulai dari investasi saham dividen. Ya, Itu yang paling istilahnya bagus. ya anggap aja lu punya duit dingin lu pindahin doang gitu ya ke saham. Iya betul. Kan lu mindahin biasanya di rekening, ini udah dipindahin aja di dalam bentuk saham gitu. Kita tunggu 1 tahun ke depan nunggu dividen berapa gitu kan. Nah ada juga kan yang rame kayak trading nih bro. Ini beda banget ya trading sama saham dividen. Beda bang, kalau trading itu kayak ibarat kata dia tuh nungguin momentum gitu. Trading nungguin momentum, nungguin candle, pokoknya dia pakai berbagai macam metrik yang gua nggak paham korelasinya apa gitu. Kadang ilmu perbintangan lah, lu bayangin ilmu perbintangan korelasinya sama saham ini gimana caranya, bingung gua. Oh gitu, Iya. sambung-sambungnya itu. Iya disambung-sambungin. Ya ada beberapa yang influencer gitu perbintangan lah, pakai perbintangan, ada yang pakai bandarologi. Wah kalau bandar ini beli kita harus ngikut. Wah. Jadi terus ada juga yang candle ini misalnya naiknya peaknya segini ini naik segini gitu. Nah jujur gue nggak ngikutin yang kayak gitu-gitu gitu. Karena menurut gue perhitungan itu pasti ada yang salah. Bahkan gue sendiri pun bahkan kita yang fundamental pun pasti ada yang salah nggak? Pasti ada yang salah. Dan kita nggak ada yang tahu masa depan gitu, intinya gitu. Berarti kan beresiko banget kan, artinya untuk gimana sih untuk pemula untuk kita mulai saham ya berinvestasi saham ya, pertama yang gue bilang cari yang berdividen, kedua diversifikasi. Misalnya nih kita dapat nih ada duit 10 juta, ya lu pecah ke 20 saham, 10 saham, sejuta. Oh jadi jangan ditempatin 20 juta di satu saham, jangan satu saham ya. Karena apa? Once ketika kita udah nganggep nih wah ini yakin, totonya turun gitu, stres. Sedikit orang yang waras melihat porto itu merah. Jadi untuk langsung puyeng kemarin bro. Iya. Pas ngeliat UGL tiba-tiba ngedrop jauh. Asli. Gue juga. Nah, hilang 20-30% kan lumayan bro. Makanya iya betul, lumayan itu kan. Nah kalau misalnya UGL ya, UGL ini FU ya guys, UGL itu adalah saham US ya, dia base-nya silver apa emas ya. Nah jadi itu kalau misalnya itu cuma emas ya, kalau misalnya itu cuma 5% dari portfolio terus turun 35%, kan masih happy aja, masih ada 95% ya di emiten lain. Kalau misalnya satu emiten itu 5%. Soalnya tadi berarti kalau misalnya 10 juta ya lu bagi 20 saham. Tembak aja dar. Dan itu udah terbukti kok dari semua investor yang kuat portonya, ya mereka diverifikasi. Oh jadi nanti misalkan portofolio dari yang saham ini, walaupun yang ini turun, nggak semuanya dari 10 itu kan turun semua ya? Iya, jadi ya kalau misalnya yang misalnya UGL turun 35%, tapi itu porsinya cuma 5% dari total portfolio. Ya, lu cuma ketawa doang sih. Turun. Gitu ya. Iya. Atau yang naik, yang sisanya kan masa ya saham itu turun terus kan suatu itu jadi naik lagi gitu ya. Iya betul. Selama ya, gua garis bawain selama fundamentalnya kuat, itu bakal balik lagi kok. Seperti itu. Kecuali yang gorengan. Nanti kita bahas sesi 2 gorengan. Nanti kita bahas di video berikutnya bro. Kita panjang nih. Jadi setiap hari insya Allah di channel ini akan selalu ada konten tentang edukasi saham ya bro. Ya betul, insya Allah. Supaya mudah-mudahan bisa konsisten nih, supaya banyak
masyarakat Indonesia khususnya yang masih pemula ingin investasi saham bisa nonton video ini. Makanya yang belum subscribe dulu supaya setiap kali ada video kita aktifkan juga notifikasinya ya. Betul. Supaya dapat info berita-berita atau edukasi terbaru tentang belajar investasi saham. Gue sekali tambah nih Bang, kenapa kita harus investasi saham gitu? Ya kan? Gue ngelihat sih dari belajar negara Singapura ya. Masyarakat Singapura itu dipaksa rakyatnya untuk investasi. Salah satunya saham. Oh gitu ya? Ya. Dan terbukti gitu. Rata-rata yang punya rumah di Singapura itu tinggi gitu, 90%. Karena rakyatnya tuh dipaksa gitu untuk investasi. Seperti itu. Sedangkan di Indonesia, yang terakhir yang gue tahu, jumlah yang memiliki SID itu 20 jutaan dari total 280 juta masyarakat. Jadi peluangnya masih gede banget sih. Maksudnya artinya kita IISG itu masih bisa growth banget. Jadi ya perlu diedukasi lah. Masalahnya masyarakat Indonesia mau investasi saham banyak terkendala kayak buzzer lah, menjebak lah, trading segala macem, akhirnya loss, gak main lagi. Seperti itu. Nah, itu yang bikin banyak yang nggak mau kapok jadinya. Karena Retail ceritanya jadi begitu, Bro. Iya. Gitu. Ditambah, nah kenapa perlunya video-video edukasi seperti ini kan supaya lu yang mau investasi saham tuh jangan sampai lari ke trading mau cepet akhirnya malah boncos kan gitu. Betul. Dan ya FYI juga masyarakat Indonesia kan mau kaya cepet ya. Nah investasi saham itu kan kaya cepet tapi kaya pasti kalau gue bilang. Lu tuh nggak bisa kayak misalnya cuma setahun 2 tahun. At least tuh duit dingin yang gue sarankan itu minimal 2 tahun lah. Lu nggak apa-apain tuh duit dingin baru lu taruh investasi saham. Tapi kalau misalnya buat cuma setahun atau 6 bulan, aduh itu nggak berasa bro. Walaupun untung juga nggak berasa. Oke. Kecuali duit tuh miliaran ya baru, tapi resikonya kan juga gede. Masalah emiten aja bagian dividen aja setahun ada yang paling banyak 2 kali, bukan paling banyak sih, ada yang 4 kali lah, ada yang 4 kali yang gue tahu. Tapi yang untuk big bank sendiri tuh ada yang 2 kali emang sekali, jadi nggak begitu berasa kalau cuma setahun. At least 2 tahun lah itu minimal, baru berasa lucuannya. Seperti itu. Oke. Ya tapi ada kuncinya tadi lu bilang fundamental terus analisa lah istilahnya ya. Ya. Harus tahu nih. Nah itu berarti kita perlu ada video khusus kayak nanti ya bro ya. Iya betul. Kita akan bahas ke arah sana gitu. Nggak hanya fundamental laporan keuangan juga sih nanti kita bahas. Tapi yang perkembangan market lainnya lah, mau itu Indonesia ataupun luar negeri gitu. Karena saat ini gue jujur bang, gue invest di dua saham. Pertama Indonesia, kedua di US. Seperti itu. Di US berapa ini bro? Berapa company, di Indonesia berapa company? Kalau di Indonesia itu sekitar 5 kalau nggak salah. 5. Kalau 5 karena udah pada gue jual-jualin. Nah. Yang luar? Luar tuh lebih dari 15 kok. Banyak dong. Banyak, karena kenapa? Nah, lebih cuan kayak yang di luar lebih cuan kayak. Di luar lebih cuan. Nah di Indonesia itu gue trikinya itu cuman ngambil buat biar bisa digadai aja sih. Jadi trik gue adalah saham di Indonesia itu gue gadai, gue buat beli saham US. Menurut gue kalau kita investasi di saham US ya, kita tuh kayak pahlawan devisa juga nggak sih bang? Soalnya kan nanti dapat dividen dan dividennya jadi rupiah gitu. Apa bedanya sama ya tenaga kerja di luar negeri terus dia dapat transferan dari luar negeri ke Indonesia gitu kan? Jadi pahlawan devisa juga, ya kan? Oh iya betul. Walaupun ini banyak ini kalau kita dalemin kayak banyak bro. Kita tahan dulu lah untuk di sesi berikutnya nih. Kayak tadi lu bilang
ada saham Indo, saham luar bisa lebih cuan. Nah, itu kita bahas di Betul, betul, video Bang. Siap, selanjutnya. siap. Ya, kalau kita buka semua di video ini nanti selesai pembahasan kita. Nah, untuk itu buat Anda yang kebetulan nonton video ini, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya. Ke depan kita akan terus update konten-konten seputar edukasi saham buat Anda yang pemula pun bisa gitu ya. Yap. Mungkin itu dulu bro video kali ini Yap. tentang pembahasan pengenalan tentang investasi saham. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke, siap. Thank you, Bang. Oke, Bye-bye. bye bye.